Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe karena subscribe itu sangat penting bagi pengembangan video ini ke depannya. Terima kasih. Video tutorial dari para YouTuber yang sudah sukses kepada para YouTuber pemula sudah sangat banyak. Setiap hari selalu bermunculan video tutorial baru. Apakah ilmu mereka bermanfaat? Sangat bermanfaat. Sayangnya, banyak YouTuber pemula seperti saya tidak bisa memanfaatkan tutorial tersebut. Mereka dan saya kesulitan dalam penerapannya. Selain itu, melihat jumlah viewer channel saya yang masih sepi dan membandingkannya dengan viewer YouTube bersukses, membuat banyak YouTuber pemula menjadi berkecil hati. Di lain pihak, saya belum bisa menemukan video yang mengajak belajar di antara sesama YouTuber pemula. Salah satu alternatif yang perlu dicoba dan dikembangkan adalah belajar dari sesama YouTuber pemula. 5 poin di bawah ini adalah sebagian kecil dari banyaknya manfaat belajar kepada sesama YouTuber pemula. 1. Membantu mendapatkan perspektif baru. Saat belajar seorang diri, kamu hanya melihat satu materi atau permasalahan dari satu sudut pandang, yakni sudut pandangmu sendiri. Nah, ketika belajar kelompok, belajar bersama, meski secara visual dari sesama YouTuber pemula, kita bisa mendapatkan sudut pandang berbeda dari orang lain. Hal ini bermanfaat dalam membuat pikiran kita menjadi lebih terbuka dalam mencari alternatif dari satu masalah yang sama. 2. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis atau critical thinking tengah banyak dipromosikan di era digital ini. Keterampilan tersebut dianggap sangat penting untuk dimiliki generasi masa kini dan masa depan. Dalam lingkup dunia media sosial, salah satu cara yang bisa menstimulasi kemampuan berpikir kritis adalah aktivitas belajar kelompok. Dengan aktivitas ini, kita akan terlatih untuk menerima perspektif orang lain dan menanggapinya sesuai pemahaman kita sendiri. 3. Menstimulasi cara belajar yang aktif. Belajar kelompok biasanya mengharuskan kita untuk melakukan tanya jawab atau diskusi. Bagi kamu yang biasanya bersikap pasif, belajar kelompok bisa melatihmu untuk lebih aktif saat melakukan diskusi langsung bersama teman-teman sekelompok. 4. Meningkatkan kemampuan berinteraksi dan bersosialisasi. Manfaat kelompok belajar selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan sosialmu. Belajar bersama dalam suatu kelompok memerlukan interaksi antara satu anggota dengan anggota lainnya. Hal ini memberikan pengaruh positif terhadap kemampuanmu dalam bersosialisasi dan bekerja sama dengan orang lain. 5. Mengembangkan berbagai jenis soft skill. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, belajar kelompok akan membantu kita dalam mengembangkan berbagai jenis soft skill. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan memecahkan masalah, bernegosiasi, menjalin kerjasama, serta menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang cara membuat video medis atau video kedokteran bagi non-nakes, bukan tenaga kesehatan. Apakah mungkin seseorang yang bukan tenaga kesehatan membuat video tentang kesehatan? Sangat mungkin. Kita bisa membuat video yang menjawab berbagai pertanyaan seperti apa saja tanda peringatan gagal jantung? Apa yang menyebabkan sakit perut? Apa saja cara untuk tetap sehat? Apa kebiasaan makan yang sehat? Apa saja cara agar terhindar dari penyakit menular? Nah, kita masuki ke berikutnya, yaitu langkah-langkah untuk membuat video medis
Langkah-langkah tersebut sama dengan membuat video biasa. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, buat strategi video YouTube. Pilih topik yang tepat untuk viewer yang tepat. Temukan sasaran pemirsa Anda untuk YouTube. Kita tidak akan bisa membuat video yang sesuai dengan keinginan semua orang. Sebelum memulai mengerjakan skrip atau storyboard, pertama, kita harus menjawab beberapa pertanyaan ini. Siapa pemirsa Anda? Mengetahui pemirsa Anda akan memandu hampir setiap keputusan yang Anda buat tentang video Anda. Pikirkan tentang pemirsa spesifik Anda. Apa masalah kesehatan mereka? Apa yang perlu mereka ketahui? Apa yang akan mereka pelajari dari video Anda? Bagaimana video Anda bermanfaat bagi mereka? Jika Anda tidak dapat menjawab pertanyaan dasar ini, Anda perlu menggali lebih dalam. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan memandu Anda saat Anda merencanakan dan membuat video Anda. Langkah kedua, pastikan video Anda ditemukan di YouTube. Sebuah video tidak akan berhasil jika tidak ada yang melihatnya. Anda harus mempertimbangkan Search Engine Optimization atau SEO ketika Anda mulai membuat video Anda. Ada banyak hal yang harus dipelajari, tetapi terutama Anda ingin konten Anda ditemukan oleh orang-orang yang mencari. Dua cara utama untuk meningkat peringkat video YouTube Anda. Buat konten yang baik untuk pengguna dan buat konten yang bagus untuk mesin pencari. Saya tidak ahli dalam hal ini. Channel saya masih sepi penonton. Bagi kalian yang berkenan, silakan tulis komen agar channel saya lebih banyak penontonnya, atau setidaknya video ini lebih banyak penontonnya. Langkah 3, temukan ide dan topik YouTube. Setelah Anda mengetahui pemirsa Anda mungkin bertanya-tanya, video seperti apa yang harus saya buat? Untuk memilih ide atau topik, gunakan beberapa alat berikut. Dari alat-alat tersebut, kita akan bisa mendapatkan ide. Pertama, YouTube Search. Pencarian YouTube adalah salah satu cara terbaik untuk menemukan apa yang dicari orang. Saat Anda menemukan ide konten, lakukan penelusuran cepat di YouTube dan lihat apa yang muncul. Kemudian lihat hasil pencarian dan putuskan apakah itu area yang sudah jenuh atau ada ruang untuk membuat versi yang unik dan berharga. Anda perlu memilih topik yang Anda sukai dan relevan dengan pemirsa. Ketika Anda memiliki ide topik dasar, YouTube dapat membantu Anda mempersempitnya. Cari YouTube dengan mengetikkan beberapa kata kunci ke dalam bilah pencarian. Fitur saran otomatis atau perlengkapan otomatis akan memberi Anda kata kunci tambahan yang disarankan YouTube. Berikut adalah contoh di mana saya mengetik video tutorial ke dalam bilah pencarian dan daftar topik yang disarankan muncul di bawah. Bagian komentar video dan artikel dapat menjadi sumber yang bagus untuk topik video YouTube. Pemirsa sering menyarankan topik tambahan atau mengajukan pertanyaan yang menyarankan bidang minat untuk membuat konten tambahan. Tanyakan pada pemirsa. Kadang pemirsa atau viewers mau menyampaikan topik yang mereka butuhkan. Langkah 4, pilih sumber informasi. Kita perlu memilih sumber informasi yang dapat dipercaya. Di Indonesia, kita bisa memilih website kesehatan seperti Halodoc, Halo Dokter, SehatQ, Tanya Dok, Klik Dokter, dan lain-lain. Untuk Amerika misalnya, saya sering menggunakan website dari Mayo Clinic, Cleveland Clinic, CDC, NIH, National Institute of Health. Langkah 5, membuat skrip. Artikel tentang penyakit biasanya sudah jelas outline-nya. Biasanya dimulai dengan pengertian atau gambaran umum.
gejala penyakit, penyebab, faktor risiko, diagnosa, dan pengobatan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa saya hanya membuat video dengan model video calon sarjana, yaitu video yang berisi campuran dari berbagai kompilasi video lain. Saya membuat narasi dan mencari video atau gambar yang memberikan ilustrasi atas apa yang saya sampaikan secara lisan. Untuk mendownload video, saya menggunakan download 4.cc, download4.cc, karena gratis dan tanpa batasan. Saya bisa mendownload video sebanyak-banyaknya. Yang penting diperhatikan di sini, hati-hati jangan sampai melanggar hak cipta. Untuk itu, untuk setiap gambar, cek di Google Search. Apakah banyak orang lain pakai gambar tersebut? Bila banyak orang memakai, biasanya kita juga bisa memakai secara gratis. Kita juga memerlukan ilustrasi video. Saya memakai prinsip dari YouTube yaitu fair use. Artinya secara konkretnya itu begini. Kita boleh mencuplik suatu video di YouTube asal durasinya kurang dari 30 detik. Biasanya saya agar aman hanya mengambil satu video maksimal 20 detik, kebanyakan di bawah 20 detik. Selain itu, saya menghindari video yang bersifat komersial, misalnya video dari Nucleus Medical Media, Alila Medical Media, dan lain-lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan beri masukan di komentar. Mari kita diskusikan bagaimana sesama YouTuber pemula bisa saling membantu. Terima kasih.